Bab 157. Rencana pembunuhan. Sangguan Yuri terdiam sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, aku berjanji akan melakukan untuk Anda, Tuan." "Baiklah, ini adalah pilar masa depan Daxia kita, saya tidak salah menilai kamu, tidak baik bagi kamu untuk pergi sendiri, lebih baik panggil Meng Bofei juga. Kalian berdua harus pergi bersama. Kamu juga boleh mengajak teman lain untuk menghindari kecurigaan orang lain." Setelah Lin Hai selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 batang emas, setiap batang emas beratnya 20 tael, itu setara dengan 400 tael perak. Selama mereka tidak mencari wanita penghibur, mereka bisa bersenang-senang di rumah bordil untuk waktu yang lama. "Ambil uang ini sebagai biaya kamu untuk pergi ke rumah bordil, jika kamu kehabisan uang, silakan minta saja dengan aku." Sangguan Yuri dengan cepat menolak, "Untuk apa kamu memberi aku uang? Sudah merupakan kehormatan bagi aku untuk bekerja untuk kamu. Karena kamu bekerja untuk pemerintah, tentu saja kamu tidak perlu membayarnya sendiri, ambil saja uang yang aku berikan kepadamu ini. Kamu harus menyelidiki dengan jelas gadis-gadis mana yang sering jalan dengan para pejabat." Sangguan Yun mengangguk dengan serius, "Baiklah, aku pasti akan menyelidikinya dengan saksama." Setelah Lin Hai selesai menjelaskan, dia pun pulang ke kediamannya. Sepanjang jalan, dia melihat banyak orang membaca koran dengan penuh minat, terutama bagian cerita aneh dari Tiongkok yang dia terbitkan sendiri, sudah menjadi sangat populer di kalangan cendekiawan dan orang biasa. Yang paling dinantikan para cendekiawan itu adalah puisi orang berbakat mana yang akan dipilih dalam edisi ini. Reputasi orang berbakat yang terpilih akan segera meningkat, dan akan banyak orang yang memujinya. Jika mereka bisa mengenal orang berbakat seperti itu, jalinlah hubungan baik dengannya terlebih dahulu. Mereka tidak pernah tahu kapan akan direkomendasikan untuk menjadi seorang pejabat, atau lulus ujian kekaisaran berdasarkan kemampuannya sendiri. Setelah menjadi seorang pejabat, seseorang biasanya akan membutuhkan bawahan seperti penasihat hukum. Bagi mereka yang bakat sastranya buruk, ini juga merupakan jalur karir yang bagus. Lin Hai sangat puas dengan penjualan koran tersebut. Tiba-tiba, sebuah inspirasi baru muncul di benaknya. Zaman ini, pilihan hiburan sangat sedikit, dan wanita-wanita tercantik di rumah bordil sering jadi bahan pembicaraan. Lin Hai berencana untuk menyelenggarakan sebuah acara untuk memilih wanita tercantik, memberi peringkat para wanita penghibur tercantik di ibu kota. Hal itu pasti akan menimbulkan sensasi besar, namun, masalah ini tidak mendesak dan harus direncanakan dengan matang, jadi dia pulang untuk makan dulu. Di kantor pemerintah masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, dan Lin Hai tentu saja tidak bisa menaruh semua harapannya pada Sangguan Yun dan Meng Bofei. Dia harus mengirim para pejabat pemerintah untuk menyelidiki lebih lanjut. Cao Yao dikenal sebagai wanita tercantik di ibu kota, namun, saat ini, dia sedang berada di kamar kerjanya sendiri, mendengarkan laporan seorang pelayan. Wajahnya terlihat muram dan tidak yakin. "Kita benar-benar tidak bisa membiarkan Lin Hai tinggal di sini, dia adalah ancaman besar bagi kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya." Cao Yao yang tadinya berwajah cantik, kini berekspresi dingin, dan matanya yang besar dan indah dipenuhi dengan aura membunuh yang tak ada habisnya. Pelayan itu yang melapor di dekatnya berdiri dengan hormat dan tidak berani berbicara. Setelah Cao Yao selesai mengumpat, dia menatap pembantu itu dan berkata, "Jika kita meminta orang kita untuk membunuh Lin Hai, menurutmu seberapa besar kemungkinan mereka akan berhasil melakukannya? Bukankah terlalu berbahaya untuk melakukan hal ini? Masalah ini juga telah sampai di Istana Kekaisaran. Jika kita memburu pejabat tinggi Istana Kekaisaran, bukankah itu sangat beresiko tinggi? Identitas kita akan terungkap." Pelayan itu bertanya dengan ragu-ragu. "Kalau begitu cari cara untuk membuatnya melakukan kesalahan. Akan lebih baik untuk mengalihkan bencana ke timur dan membiarkan orang mereka sendiri bertarung sampai mati. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mencurigai kita," kata Cao Yao. "Ini bukan masalah mudah. Meskipun Chen yang telah mengincamnya, dia sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Lin Hai juga membawa sekelompok bawahan bersamanya. Bahkan jika para pejabat pemerintah tidak mematuhi perintahnya, dia masih memiliki orang-orangnya sendiri untuk membantunya dalam berbagai hal." Banyak orang yang membencinya, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah benar-benar ada pria di dunia ini yang tidak tertarik pada wanita? Aku tidak percaya. Cao Yao menggertakkan giginya karena marah. Itu belum tentu benar. Mata kita di Gui Yufang telah mengetahui beritanya. Orang yang menebus Nona Xianer adalah Lin Hai. Cao Yao sedikit terkejut ketika mendengar hal ini, dan bertanya dengan kebingungan, "Benarkah dia?"
Bukankah Xian Er adalah wanita yang disukai Yu Huasi? Jika dia membelinya, maka mereka akan menjadi musuh bebuyutan. Anehnya, setelah Yu Huasi memutuskan hubungan dengan keluarganya, dia langsung pergi ke Jiangnan, dikatakan bahwa dia berencana untuk mengelola perkebunan teh. Gadis peri itu benar-benar menghilang setelah ditebus, dan orang-orang kita tidak dapat menemukannya. Tidak peduli seberapa keras mereka menyelidikinya, mungkinkah Lin Hai menyembunyikannya, berharap untuk menjadikannya sebagai wanita simpanan. Lagi pula, Yu Huasi dan Lin Hai baru berteman dalam waktu singkat, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Hai akan mengeluarkan begitu banyak uang untuk membantu menebus Xian Er. Mereka semua mengira bahwa Lin Hai menyukai Xian Er dan mengambil kesempatan ini untuk menjadikan Xian Er sebagai miliknya. Mata Xiao Yao langsung berbinar ketika dia mendengar hal ini. Aku punya ide, utus seseorang untuk menyebarkan berita ini, katakan saja bahwa Xian Er ditebus oleh Lin Hai dan dia disimpan sebagai wanita cantik di rumah emas. Dengan begitu, Yu Huasi pasti akan memusuhi Lin Hai dan kita bisa menggunakan alasan itu untuk membunuh Lin Hai. Sekarang kita sudah punya alasan kan? Kata Xiao Yao dengan bangga. Semua orang tahu bahwa Yu Huasi sedang mengejar Qiao Er, namun, setelah Yu Huasi telah meninggalkan ibu kota, jadi kesempatan yang besar untuk Lin Hai, kata pelayan itu. Jangan khawatir lagi, kita harus membunuh Lin Hai terlebih dahulu. Orang ini sangat menakutkan, dia bisa menyadari kehadiran kita dengan begitu cepat. Jika dia masih hidup, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita. Jika semuanya berjalan lancar, kita harus mengutus seseorang untuk mencegatnya jalan. Jangan sampai Yu Huasi kembali ke ibu kota lagi, kita harus bunuh dia. Jika Yu Huasi menghilang, semua orang akan tetap mencurigainya. Baiklah, aku akan segera mengatur semua ini. Setelah pelayan itu pergi, mata Xiao Yao terlihat penuh dengan aura membunuh. Lin Hai, jangan salahkan aku karena hal ini. Kamu adalah ancaman nyata bagi kami harus memenangkan pertempuran ini dan kami tidak boleh kalah. Lin Hai bersin beberapa kali saat sedang makan. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada orang yang sedang memikirkanku? Lin Hai mengusap hidungnya dan berbicara pada dirinya sendiri. Qiao Er sedang menemani dia makan, dia bertanya dengan khawatir, mungkinkah suamiku bangun terlalu pagi dan masuk angin? Lain kali, jika kamu pergi ke istana, pakailah pakaian yang lebih tebal. Sekarang sangat panas, aku tidak masuk angin. Sepertinya aku terlalu sibuk dan tidak berolahraga akhir-akhir ini, kesehatanku sedikit memburuk. Banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, jadi jika kamu keluar, kamu harus membawa 2 pengawal tambahan, agar kamu tetap aman. Lin Hai tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa sedikit tidak nyaman, ketika dia pergi ke kantor pemerintah. Banyak orang yang berbisik-bisik, banyak orang juga diam-diam pergi setelah melihat Lin Hai. Setelah melihat tatapan Lin Hai, mereka segera menundukkan kepalanya lagi. Lin Hai merasa ada yang tidak beres dan melangkah maju. Apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian membicarakan aku? Bab 158, Kecurigaan. Para pejabat pemerintah itu menundukkan kepala dan tidak berani bicara. Lin Hai mengerutkan keningnya, aku bertanya kepada kalian, cepat jawab aku, apa yang kalian sembunyikan dariku? Wang Dayong berteriak keras di sampingnya, mengapa kalian tidak menjawab pertanyaan yang Tuan Jing Xiaoyin? Bawa mereka dan beri mereka 10 pukulan tongkat masing-masing. Wang Dayong adalah orang kepercayaan Lin Hai, meskipun dia hanya seorang petugas penegak hukum, namun statusnya di pemerintah tidak rendah, bahkan kedua Xiaoyin itu juga sangat menghormati dia. Setelah mendengar bahwa mereka akan dipukul dengan tongkat, para pejabat pemerintah ini segera memohon belas kasihan. Tuan Wang, tolong ampuni kami. Banyak orang di luar mengatakan bahwa Tuan Lin membayar harga yang sangat mahal untuk menebus Nona Xian Er, dan dia membeli sebuah rumah besar di luar untuk menyembunyikan simpanannya. Aku khawatir dia akan menyinggung perasaan Tuan Yu sekarang. Lin Hai terkejut ketika mendengar hal ini. Dia telah merahasiakan masalah ini, nyonya itu sudah diberitahu secara khusus untuk tidak memberitahu hal ini kepada siapapun, dia tidak menyangka berita itu akan tersebar secepat ini. Dari mana kamu mendengar hal ini? Berartinya orang yang menyebarkan rumor seperti ini. Banyak orang yang membicarakan masalah ini. Dan juga, berita yang berkaitan dengan wanita penghibur adalah berita yang sangat menarik. Kurasa semua orang di ibu kota akan segera mengetahuinya. Setelah para pejabat itu menjawab, mereka melihat ekspresi Lin Hai secara diam-diam, mereka tidak menyangka bosnya punya begitu banyak uang, dia berani mengeluarkan puluhan ribu tael perak untuk menebus seorang pelacur,
meskipun berita ini sangat mengejutkan, kebanyakan orang merasa bahwa hal ini tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Sianer sangat pandai bermain sitar dan memiliki temperamen yang cukup baik. Dari segi penampilan, dia sangat berbeda dari pelacur lainnya. Bukankah akan lebih bagus jika menghabiskan 40.000 TED perak untuk membeli seorang wanita penghibur yang jauh lebih cantik daripada Sianer? Lin Hai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan jika rumor itu tersebar, tidak mungkin akan menyebar begitu cepat. Dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Dayong, kirim lebih banyak orang untuk mencari tahu lebih lanjut, dan pastikan untuk mencari tahu dari mana berita ini berasal, siapa sebenarnya yang menyebarkan berita ini. Baik, Tuan, aku akan segera melaksanakannya. Lin Hai berkata kepada para pejabat pemerintah lainnya, kirim seseorang untuk menjemput Nyonya Gu Yufang. Kalian tidak perlu menangkapnya, cukup undang dia dengan sopan. Cobalah untuk tidak membuat kepanikan yang berlebihan. Lin Hai duduk di lobi, dia masih bisa merasakan banyak pejabat pemerintah yang diam menatapnya. Lin Hai berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri dan mulai menganalisis seluk-beluk masalah ini. Penebusan Sianer tidak bisa dirahasiakan, dan beritanya sudah tersebar, namun, rumah bordil juga memiliki kode etik mereka sendiri. Selama pembeli tidak mengizinkan identitasnya terungkap, rumah bordil itu tidak akan pernah memberitahu hal ini kepada siapapun. Jika seseorang membocorkan informasi ini dengan sengaja, pasti ada tujuannya. Tidak lama kemudian, petugas pengadilan membawa Nyonya dari Gu Yufang. Sebelum wanita tua itu sempat menyapa, Lin Hai sudah membanting palu. Bawa dia ke penjara dan kurung dia. Masalah ini sangat penting dan tentu saja tidak dapat diadili di depan umum. Wanita tua itu sangat panik ketika mendengar hal ini. Secara logika, dia baru saja menebus Sianer dari rumah bordilnya. Hubungan antara mereka harusnya cukup baik, jadi mengapa dia langsung dijebloskan ke penjara begitu mereka bertemu? Aku tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kamu memenjarakan aku? Aku tidak terima. Saya merasa ditindas. Apakah itu ketidakadilan atau bukan? Aku akan tahu setelah aku menyelidikinya. Lin Hai mendengus dingin, para petugas pengadilan segera menyeret wanita itu pergi dan mengabaikan tangisannya, melemparkannya langsung ke penjara. Ketika Lin Hai tiba di penjara, dia melihat wanita itu berteriak dan meminta untuk dibebaskan. Berhentilah berteriak, Tuan punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu, jawablah dengan jujur. Derajat tegur Wang Dayong, aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kalian mengurungku? Tuan Lin, pasti ada kesalahpahaman di sini. Lin Hai meminta semua orang untuk pergi, hanya menyisakan Wang Dayong dan beberapa orang lain yang dapat dipercaya. Aku akan menyelidiki apakah ini benar terjadi atau tidak. Aku ingin bertanya kepadamu, mengapa kamu memberitahu orang lain tentang penebusan Nona Sianer? Dan kamu juga menuduhku memiliki seorang simpanan di rumahku. Wajah Lin Hai terlihat muram. Sangat sedikit orang yang tahu tentang hal ini tidak disebarkan oleh wanita itu, tetapi karena dia tidak mendisiplinkan bawahannya dengan cukup baik. Tidak, aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal ini, aku benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu, menurutmu siapa orangnya? Hanya ada 3 orang anak buahmu yang hadir saat itu. Menurutmu siapa yang harus kukejar kalau bukan kamu? Nyonya itu melihat Wang Dayong dan bertanya, bukankah ada orang bersamamu saat itu? Mungkinkah kamu membocorkannya? Wang Dayong sangat marah ketika mendengar bahwa wanita itu berniat menjebak dirinya. Berani sekali kamu menuduhku, bajingan. Bayong, jangan marah dulu. Kita harus menyelidiki hal ini secara seksama. Lin Hai menatap wanita itu dan berkata, aku jamin bahwa saudaraku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kalau begitu aku akan kembali untuk mencari tahu, dan aku akan memberimu penjelasan. Lin Hai tiba-tiba teringat bagian yang hilang, dia langsung berkata kepada Wang Dayong, cepat pergi ke Gu Yufang dan tangkap ketiga mucikari itu. Aku sangat ceroboh sehingga hampir melupakan hal yang paling penting. Baiklah, aku akan segera pergi ke sana. Hanya wanita itu dan Lin Hai yang tersisa di penjara. Wanita itu memohon, Tuan Lin, aku benar-benar tidak membocorkan hal ini. Demi Tuhan, kalau tidak, biarkan aku pergi. Aku tidak menginginkan uang itu lagi. Apakah aku menangkapmu karena uang perak yang sedikit itu? Ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk ditanyakan di depan umum, jadi kita bisa mengobrol di sini saja. Kamu harus menceritakan apa yang kamu ketahui dengan jujur, jika tidak,
jika ketahuan kamu berani menyembunyikan sesuatu dariku, maka aku akan memenjarakanmu seumur hidup. Nyonya itu sangat ketakutan dan memohon, tanyakan apa saja, aku akan memberitahumu. Katakan padaku, pejabat mana yang sering pergi ke Gui Yufangmu, dan gadis mana yang sering menemani mereka. Nyonya itu tidak pernah menyangka akan ditanya tentang hal ini, hal tidak boleh disebarkan keluar, jika tidak, itu akan menyinggung para pejabat tinggi itu, bahkan jika Lin Hai melepaskannya, maka pejabat lain akan membunuhnya, terlebih lagi, jika dia tidak bisa menjaga kerahasiaan tamunya, siapa yang akan berani pergi ke Gui Yufang? Lagi, tempat itu pasti akan ditutup. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan ini. Jika orang-orang itu tahu, bagaimana aku bisa berbisnis lagi? Mana yang lebih penting, bisnis atau nyawa? Lagi pula, aku akan merahasiakannya untukmu, jadi jangan khawatir tentang itu. Tidak, aku lebih baik masuk penjara daripada membocorkan hal ini. Aku tetap akan mati juga, jadi lebih baik aku tetap di penjara. Oh, aku hanya ingin menghukum mereka yang keras kepala. Aku akan memberimu 20 pukulan tongkat terlebih dahulu dan melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Ketika wanita itu mendengar bahwa situasi menjadi semakin serius, dia menjadi semakin ketakutan. Tuan Lin, aku tidak mengkhianati kamu, mengapa kamu melakukan hal ini kepadaku? Jika kamu membiarkanku pergi, aku pasti akan memberimu penjelasan. Lin Hai menghela napas dan berkata, kamu tidak perlu menjelaskan lagi, jika terjadi masalah besar, kamu pasti akan mati di sini. Aku tidak menakutimu, jika kamu ingin hidup, jawablah dengan jujur dan bekerja samalah dengan pemerintah. Bab 159. Menangkap orang. Apa yang harus kukatakan? Ini adalah aturan bisnis. Nyonya itu masih tidak menyerah. Tidak apa-apa untuk mengungkapkan sedikit informasi kepadaku. Penyelidikan ini tidak dimaksudkan untuk berurusan dengan para pejabat pengadilan, tetapi ada hal-hal lain yang lebih penting. Kamu harus percaya bahwa tidak akan ada orang ketiga yang akan mengetahui kejadian ini. Jika tidak, maka jangan salahkan aku karena menghukummu dengan keras. Nyonya itu menatap Lin Hai dan tidak berpikir Lin Hai sedang bercanda. Aku akan memberitahumu, tetapi kamu harus merahasiakan hal ini. Dan kamu harus melepaskanku setelah hal ini selesai. Lebih baik kamu bicara dulu. Selama kamu bisa membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar, aku pasti akan melepaskanmu. Pejabat dari Kementerian Perang dan Kementerian Pendapatan memang sering datang ke rumah bordil kami, tetapi mereka lebih suka pergi ke Menara Baihua. Kamu tahu, pelacur di Menara Baihua dikenal sebagai pelacur tercantik di ibu kota. Mereka sangat cantik dan berbakat, gadis-gadis di sana jauh lebih cantik daripada gadis-gadis Gui Yufang kami. Setelah mendengarkan hal ini, Lin Hai mulai meragukan Menara Baihua, semakin banyak pejabat pergi ke sana, semakin banyak masalah yang mungkin muncul. Apakah orang-orang dari Baihua Lu sering pergi ke Gui Yufangmu? Nyonya itu sedikit terkejut ketika mendengar hal ini, dia tidak pernah memikirkan hal seperti ini sebelumnya. Sekarang setelah kamu menanyakannya, aku baru ingat bahwa aku sering bertemu dengan orang-orang dari Baihua Lu, tetapi aku tidak terlalu memperhatikan mereka karena aku terlalu sibuk. Apa yang dilakukan orang-orang dari Baihua Lu di tempatmu? Apakah kamu bisa mengenali penampilannya? Akan lebih baik jika kamu bisa memberitahu namanya. Lin Hai bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu namanya, tetapi aku memiliki sedikit kesan tentang penampilannya. Bagus sekali, aku akan panggilkan seorang pelukis, biar dia menggambar orang itu sesuai dengan deskripsi dari kamu. Lin Hai menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana, mungkin ada mata dari Baihua Lu di Gui Yufang. Dia merasa bahwa insiden ini mungkin akan terkait dengan Baihua Lu, tentu saja, dia harus menangkap orang itu dan menginterogasinya secara detail untuk mendapatkan bukti lebih lanjut. Prefektur Jingzhou adalah tempat untuk memberantas kejahatan, dan ada pelukis yang mengkhususkan diri dalam menggambar wajah orang. Tidak lama kemudian, Germo di Menara Baihua digambar sesuai dengan deskripsi dari nyonya itu. Lin Hai segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap orang itu. Orang ini mungkin mata-mata dan telah menerima pelatihan khusus. Beritahu anak buahmu untuk ekstra hati dan siap menggunakan busur dan anak panah pada saat-saat kritis, tetapi tentu saja mereka harus menangkap orang itu hidup-hidup. Cao Yao menerima berita bahwa pemerintah sudah mulai menangkap orang, hal ini membuatnya sangat panik. Dia tidak menyangka Lin Hai akan bertindak secepat itu, begitu ada yang tertangkap dan disiksa,
Identitas dua mungkin benar-benar akan terungkap, tapi dia tidak bisa kabur jika dia tiba-tiba menghilang saat ini. Semua perencanaan yang sudah disusun selama bertahun-tahun akan gagal, dan identitas penyamarannya akan terbongkar. Misi pembunuhan harus diselesaikan lebih cepat. Tidak peduli dengan kecelakaan apapun yang terjadi, semua orang akan mencurigai Yu Huaxi. Bisa mengalahkan dua talenta hebat Daxia akan sangat menguntungkan kita. Cao Yao memanggil anak buahnya dan meminta pembunuh itu bersiap menyerang. Telah diputuskan bahwa meskipun dengan harga yang sangat mahal, Lin Hai harus disingkirkan terlebih dahulu. Bagaimanapun, Lin Hai adalah pejabat pertama yang mengusulkan tentang pemberantasan mata-mata selama bertahun-tahun ini. Ancaman dari dirinya terlalu besar. Setelah memberi perintah kepada anak buahnya, sekelompok petugas penegak hukum tiba-tiba datang, menyebabkan kekacauan di Menara Baihua. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Perintah Cao Yao kepada pelayannya, pembantu itu belum sempat keluar, dan seseorang tiba-tiba masuk ke kamar. Apakah Nona Cao Yao ada di sini? Para petugas pengadilan mencoba menangkapku dengan membawa potretku. Pelayan itu sangat terkejut ketika mendengar hal ini dan segera melihat sekeliling. Apakah ada yang melihatmu datang ke sini? Tidak, aku hanya kebetulan melihat mereka sedang membawa potretku, jadi aku langsung ke sini. Kalau begitu, cepat masuk. Cao Yao melihat bahwa pelayan dan Kasim itu tampak sangat panik. Mengapa kalian begitu panik? Putri, tolong selamatkan aku. Orang itu mencoba menangkapku. Aku tidak tahu mengapa mereka bisa mempunyai potret itu. Apakah penyamaranku sudah terbongkar? Cao Yao tampak sangat kesal. Paling-paling mereka hanya mencurigaimu, tetapi jika kamu tidak mengakuinya, mereka tidak akan bisa melakukan apa kepadamu. Jika identitasmu terungkap, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan, keluargamu juga akan diperlakukan dengan baik, jadi pergilah dengan tenang. Yeho Duo, sebagai seorang mata, kamu harus siap secara mental. Kamu harus melindungi keselamatan sang putri. Kata pelayan itu dengan suara yang dalam, mucikari itu tahu bahwa dia sudah tidak bisa melarikan diri. Aku tidak takut mati, jaga dirimu, putri. Aku tidak bisa melindungimu lagi, putri, harap tenang. Aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun dan tidak akan pernah mengkhianatimu apapun yang terjadi. Cao Yao mengangguk, aku akan menjaga keluargamu dengan baik dan memastikan bahwa mereka hidup dalam kemakmuran dan kekayaan. Tidak perlu melarikan diri, mungkin mereka hanya kecurigaan dan tidak punya bukti. Mucikari itu mengangguk, dan dia tidak keluar dari pintu. Dia memanjat keluar jendela menuju halaman belakang, berpura-pura sedang bekerja. Tak lama kemudian petugas pengadilan menemukannya dan menangkapnya. Apakah kamu Wang Qi? Petugas pengadilan mengeluarkan potret itu dan membandingkannya dengan pria yang sedang ditanya itu. Mengapa kamu menangkap aku tanpa alasan? Aku tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Orang tua itu tampak kesal. Kami akan menyelidiki apakah kamu telah melakukan sesuatu yang ilegal. Ikutlah dengan kami, sebaiknya jangan main, kalau tidak jangan salahkan kami kalau bertindak terlalu kejam. Ketika Lin Hai memberikan perintah, dia mengatakan bahwa orang yang ditangkap kali ini mungkin akan berbahaya. Dia dikawal kembali ke kantor pemerintah. Cao Yao berdiri di lantai atas dan menyaksikan anak buahnya ditangkap. Dia mengatupkan mulutnya dan matanya yang indah tampak seperti menyemburkan api, namun, dia harus tetap menahan diri dan dia menyusup ke negara musuh untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Seharusnya dia sudah siap secara mental untuk hal semacam ini. Banyak gadis di rumah bordil itu bingung mengapa pria itu ditangkap tanpa alasan. Terlebih lagi, pria bernama Wang Qi ini biasanya bekerja keras dan terlihat sangat jujur. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan sesuatu yang ilegal. Semua orang yang ditangkap dibawa ke penjara, di mana mereka akan menjalani interogasi ketat. Nyonya itu secara khusus mengidentifikasi seorang pria bernama Wang Qi, dan setelah memastikan bahwa dia tidak salah mengidentifikasi orang, dia akan melakukan interogasi ketat. Namun, pria itu tidak mengakuinya meskipun dia dipukuli sampai mati. Ada juga beberapa mucikari lain yang ditangkap dan disiksa. Mereka menceritakan semua yang mereka ketahui. Ternyata ada seseorang yang menerima keuntungan dari Wang Qi dan sering memberinya informasi. Dia memberitahu Wang Qi tentang situasi di Gui Yufang. Selama interogasi, wanita tua itu secara khusus diminta untuk mendengarkan jawaban pihak lain. Lin Hai melirik wanita tua itu dan berkata, "Bagaimana? Aku tidak salah menuduhmu, kan? Menurutmu kejahatan apa yang harus dihukum karena sudah membocorkan informasi kepada mata musuh?" Nyonya tua itu sangat ketakutan,
dia langsung bersujud untuk mengakui kesalahannya. Tuan, tolong ampuni aku benar-benar tidak tahu Wang Qi adalah mata-mata dari negara musuh. Jika aku benar-benar tahu, aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Walaupun kamu tidak tahu, tapi kamu tetap memberinya informasi. Kejahatanmu ini tidak bisa dimaafkan. Lin Hai berkata dengan dingin. Bersambung,